Halo sahabat Bingkai, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Iman Sulaiman akan menyajikan informasi-informasi menarik dan inspiratif yang sayang untuk Anda lewatkan. Saksikan dalam program Bingkai Kabar Cianjur. Informasi fenomenal yang satu ini wajib Anda simak. Para santri Lembaga Tahfidz Yayasan La Tahzan Al-Muhajirin Cipanas Cianjur, Jawa Barat mampu menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 50 hari. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Menghafal Al-Quran merupakan keutamaan Rabbani yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang menghafal Al-Quran maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya. Seorang hafid Quran adalah orang yang mendapat penghargaan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya penghargaan Nabi yang pernah diberikan Nabi kepada sahabat penghafal Al-Quran adalah perhatian yang khusus kepada syuhada Uhud dengan mendahulukan pemakamannya. Dan dalam pengiriman delegasi, Rasulullah memilih orang yang paling banyak hafalannya sebagai delegasi. Betapa mulianya para penghafal Al-Quran. Kini umat Islam berlomba-lomba dalam kebajikan. Tak sedikit memprakarsai pendirian lembaga-lembaga tahfidz seperti yang kita saksikan ini misalnya. Yayasan La Tahzan Al-Muhajirin Cipanas Cianjur, Jawa Barat ini menginisiasi pendirian lembaga tahfidz Quran dengan target yang fenomenal, hanya membutuhkan 50 hari untuk menjadi seorang hafid 30 juz, yang diungkapkan saat mewisuda santri mereka di halaman Pancaniti Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ahad 8 Januari lalu. Pada wisuda kali ini angkatan yang ke-6, wisuda yang ke-6. Alhamdulillah kami mewisuda 72 orang untuk program tahfidz ini. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kami berharap daurah tahfidz Quran ini bisa tersiar lagi ke luar daerah. Bahkan alhamdulillah kami telah dapat melaksanakan ini di luar daerah pula. Bahkan di luar negeri kami pernah mengadakan. Maka dari itu alhamdulillah mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi tersiar Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti apa harapan dari penanggung jawab lembaga tahfidz ini? Berikut kita simak wawancaranya. Satu kebahagiaan yang luar biasa di mana kita bisa bersilaturahim dengan pejabat, khususnya terima kasih kepada Wakil Bupati yang telah memberikan bantuan secara moral gitu untuk kerjasama di dalam mensukseskan yang sama-sama ingin membumikan Al-Quran. Jadi sangat tepat kalau diadakan kerjasama gitu yang lebih bagus agar hasilnya juga lebih. Selamat kepada semua wisudawan, mudah-mudahan ini adalah gelombang atau tahap pertama. Masih banyak tugas-tugas yang harus dikejar, yaitu selain mendengar, membaca, menghafal, juga mentadaburi untuk bisa hidup sejalan dengan Al-Quran dan juga mendakwahkannya. Dan apa pula tanggapan masyarakat terkait dengan kegiatan fenomenal yang satu ini? Salah satunya cara untuk Kabupaten Cianjur untuk menjadikan kabupaten yang terlibat walaupun ghafur, karena ini sebagai janji Allah bahwa memang apabila di suatu tempat beriman dan bertakwa maka akan terjadi kemaslahatan, keberkahan, dan akan dihindari dari segala ini. Saya menyambut baik sebagai masyarakat Cianjur, ya jelas menyambut baik. Kalau bisa ini menjadi sebuah program Pemda yang dari awal nomor satu di Kabupaten Cianjur. Atas nama pemerintah Kota Cianjur mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati Al-Muhajirin La Tahzan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk masyarakat Cianjur dalam rangka mewujudkan Cianjur lebih maju dan dinamis. Ya, kalau langkah selanjutnya nanti sinergitas antara pemerintah dengan lembaga ini? Insya Allah kami sudah merencanakan bahwa pemerintah tentunya
sekarang ini dalam mencari bentuk bagaimana untuk mempercepat menghafal Quran. Nah ini solusinya barangkali nanti akan kita undang di Halaqah Biroksi yang dilaksanakan setiap pada asar. Mereka akan dipresentasikan bagaimana kiat-kiatnya supaya 50 hari bisa menghafal juz yang ke-30. Harapan kita semoga para hafid ini senantiasa istiqomah dalam misi memelihara kalam ilahi. Sekarang ku jadi pintar, luar kepala baca Al-Quran, siang dan malam ku menghafal. Kurnia Tour and Travel Cianjur, Jawa Barat senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah umrohnya. Salah satunya adalah memberikan pengetahuan tentang tata cara melaksanakan ibadah umroh yang sesuai dengan syariat. Dan berikut kita simak liputan inspiratifnya. Manasik umroh merupakan salah satu kegiatan penting yang wajib diikuti oleh calon jamaah umroh, di mana para jamaah akan memperoleh pengetahuan secara detail bagaimana peragaan pelaksanaan ibadah umroh. Kegiatan manasik umroh adalah kegiatan peragaan pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan manasik umroh lengkap dipandu oleh seorang pembimbing. Dalam kegiatan ini, calon jamaah umroh akan mendapatkan pelatihan atau training terkait pelaksanaan ibadah umroh seperti rukun umroh, wajib umroh, persyaratan, amalan-amalan sunnah, dan larangan-larangan selama menjalankan ibadah umroh. Tak ingin ibadah para jamaahnya ini sia-sia, Kurnia Tour and Travel yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat ini pun melakukannya secara rutin. Kali ini dalam manasik akbar, penyelenggara memberikan sosialisasi mengenai berbagai hal, misalnya saja mengenai peraturan-peraturan dari Kerajaan Saudi Arabia terkait pelaksanaan ibadah umroh. Pembekalan diberikan dalam bentuk materi dan praktek. Kelebihan daripada Kurnia Tour and Travel ini mungkin dari pertama kita dari segi pelayanan kita diutamakan, dari servis, fasilitas seperti tiket pesawat, hotel, mungkin kita memberikan yang terbaik lah gitu kan. Dan yang keduanya mungkin dari segi harga mungkin bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Kita di sini ada istilahnya untuk paket umroh yang promo. Fasilitas dengan sama dengan reguler. Pelayanan yang diberi langsung dari Kurnianya sendiri gitu, jadi kita lebih memfokuskan jemaah-jemaah itu gimana caranya berangkat tanpa sebarang kecurigaan gitu ya. Jadi kita lebih menekankan ke jemaah bahwa yang berangkat ini pasti insya Allah diusahain dari travelnya sendiri gitu, jadi nggak ada dari luar gitu. Alhamdulillah pada hari ini dari perjalanan travel Kurnia Tour and Travel mengadakan manasik akbar. Di antaranya manasik ini kita dari khususnya Kabupaten Cianjur, juga ada dari perwakilan Kurnia Tour and Travel dari Malaysia. Jadi kita di sini perjalanannya digabung antara Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah kami pemberangkatan umroh tahun ini yaitu grup ke-6 dan ke-7. Alhamdulillah kami mengundang semua jemaah khususnya di Indonesia ini di Kabupaten Cianjur untuk pemberangkatan bulan Januari. Di sini disebut akbar karena bulan Februari juga disatukan manasiknya. Mudah-mudahan dalam acara manasik ini kita berjalan dengan lancar, dimudahkan segala perjalanannya, disehatkan jemaahnya di sana.
Manfaat dari manasik umroh, calon jamaah akan diajak untuk mendalami esensi umroh, ilmu tauhid, dan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kalah pentingnya dalam menjalani manasik umroh ini harus betul-betul memperhatikan kualitas pembimbing dan berpengalaman tentunya. Ini yang terpenting adalah memenuhi persyaratan bagi yang umroh harus memiliki ilmu manasik. Karena ibadah umroh tanpa dilengkapi oleh ilmunya nanti kesannya akan salah. Maka ilmu manasik ini harus disampaikan karena merupakan persyaratan dan merupakan kesempurnaan umroh seseorang. Pesan-pesan kepada para jamaah pada saat teknis pemberangkatan. Satu yang paling mahal adalah harus persiapan mental. Bahwa umroh itu keinginan. Kalau sudah persiapkan mentalnya, keinginan, insya Allah. Di persyaratan pertama bersih hati, baik tidak ada hubungan dengan orang lain masalah kesalahan, kemudian niat yang ikhlas dibarengi dengan tentu fisik yang fit yang maksimal untuk kesempurnaan ibadah. Tak hanya memfasilitasi umat Islam untuk beribadah umroh saja, Kurnia Travel juga memberikan pelayanan terbaiknya menjelajah negara lain sebagai tempat tujuan wisata. Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Cianjur Ahad 8 Januari 2017 menggelar workshop capacity building bagi para pengurus cabang di tingkat kecamatan se-Kabupaten Cianjur dan pengurus DKM Masjid Besar. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi membutuhkan kemampuan suatu sistem organisasi ataupun perseorangan yang benar-benar baik. Itulah sebabnya workshop capacity building selalu dibutuhkan oleh sebuah organisasi yang memang benar-benar menginginkan perubahan besar dan juga mempercepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kepesertaan workshop capacity building ini menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu yang menitikberatkan pada keterampilan individu, pada kemampuan komunikasi intrapersonal dan interpersonal, serta meningkatkan performa diri dalam bekerja dengan memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Secara umum, tujuan diadakannya workshop ini agar setiap individu dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Tujuan itulah yang ingin dicapai oleh pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kabupaten Cianjur yang turut dihadiri pengurus wilayah DMI Jawa Barat yang turut menghadirkan para pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini kita mengundang beberapa PC sekecamatan Cianjur, itu 32 PC, perwakilannya 1 orang, dan ditambah dengan masjid besar 8 masjid, seperti itu. Kaitan dengan tujuan terselenggaranya kegiatan ini adalah kita memperkuat kelembagaan DMI khususnya di pengelolaan DKM, karena sebagian ada yang masih pengolahannya tradisional menurut saya seperti itu. Makanya kita sebagai DMI Kabupaten Kota atau DMI Kabupaten menginginkan kapasitas building ini menjadikan satu referensi bagi pengelolaan masjid di Kabupaten Cianjur seperti itu. Pada kesempatan workshop building capacity PDDMI kali ini, peserta memperoleh materi pengelolaan manajemen masjid dalam perspektif ekonomi keumatan dan manajemen organisasi masjid. Jadi workshop capacity building ini diharapkan bagaimana kita bisa memperkuat organisasi, menjadikan organisasi lebih maju dan mandiri. Katakanlah ketika kita berbicara masalah DMI, maka DMI ini adalah sesuai dengan harapan Pak Ketua PW, kita tidak masuk pada wilayah fisik, tetapi bagaimana kita bisa membangun
manajerial masjid itu sendiri. Harapan kita dalam capacity building ini, seluruh pengurus DMI di Kabupaten Cianjur ini memahami tentang konteks manajemen pengelolaan imarah, idarah, dan biaya secara totalitas yang nantinya akan ditransfer lagi ke masjid-masjid jami di tingkat desa. Kita akan terus konsisten melakukan langkah-langkah perbaikan, terutama merubah paradigma kekakuan tentang pengelolaan masjid ini. Karena harapan kita bahwa masjid ini adalah merupakan salah satu kekuatan umat Islam yang diharapkan oleh para jamaahnya. Sehingga saat ini adalah tuntutan bagaimana kita bisa mengelola masjid seoptimal mungkin untuk menjadikan tujuan umat. Alhamdulillah, ini satu hal yang sangat bagus dan mestinya ini dilakukan oleh seluruh DMI se-Indonesia. Tapi karena memang tidak seluruh DMI kreativitasnya bisa berjalan dengan baik, mungkin ini salah satu yang baik menurut saya. Atau mungkin juga kalau di Jawa Barat memang DMI Cianjur termasuk yang 5 besar lah. Karena itu apa yang dilakukan ini sangat membantu dalam rangka pengelolaan masjid, sehingga masjid ini bukan sekedar sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga tempat ibadah sosial, dan juga apalagi ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan di BAF ini. Oleh karena itu, atas nama DMI Jawa Barat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan kegiatan ini, pengurus PCDMI dan DKM diharapkan dapat semakin memaksimalkan fungsi masjid di tempat mereka berada. Ya sahabat Bingkai, nantikan informasi deklarasi komunitas Mayangko Cikalong Pasar Baru sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Firas Marayuda, Kakandatel Cianjur mengucapkan selamat datang pada Telkom Cianjur. Kami mempunyai komitmen untuk membangun layanan dan pengembangan layanan telekomunikasi di area Cianjur, baik sifatnya teleponi maupun internet. Kami juga menerima masukan-masukan keluar perbaikan pelanggan juga untuk pembayaran di Plaza Telkom Group. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau komplain. Ini udah 3 hari kita. Untuk batas pembayaran penggunaannya bulan Maret sekarang tanggal 20 ya Pak ya, jika Bapak Ada uang jaminan pasang baru. ada buktinya Bapak? Untuk konfirmasinya mari saya antar ke ruangan solution room, nanti bisa ketemu supervisornya ya. Bapak Sabar mau mengajukan uang jaminan layanan, boleh? Konfirmasi. Selamat pagi Pak Sabar. Apa kabar? Silakan duduk. Bisa dibantu Pak Sabar? Saya ada masalah dengan tagihan. Tapi kan dulu saya jaminan langganan itu ada fungsinya nggak? Begini Pak Sabar, kami tidak sembarang mengeluarkan uang deposit ini sebelum konfirmasi dengan Bapak, ya. Jadi ini memang hak Bapak. Ya. Perlu kami jelaskan di sini. Mungkin kemarin Bapak lagi di luar kota. Memang kemarin juga kalau Bapak bisa dihubungi, bisa langsung, tidak ada masalah.
banyak atas dukungan dan kesetiaan masyarakat Cianjur atas layanan Telkom selama ini, dan kami mohon masukan beberapa perbaikan yang perlu kami kembangkan ke depan. Dan kami sudah sampaikan permohonan maaf jika selama ini ada permasalahan-permasalahan, silahkan dapat berhubungan melalui Plaza Telkom Cianjur. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Untuk mempertahankan seni tradisi main po Cianjur, sejumlah kaum muda peduli main po mendeklarasikan komunitas main po Cikalong Pasar Baru Minggu 8 Januari 2017. Ini dia liputan selengkapnya. Lebih dari 80 pendekar main po dari berbagai padepokan dan perguruan hadir dalam kegiatan silaturahmi dan deklarasi komunitas main po Cikalong Pasar Baru di lapangan Prawatasari Joglo, Cianjur, Jawa Barat, Minggu 8 Januari lalu. Hadir pada kesempatan tersebut para tokoh main po Cikalong, tokoh muda Cianjur, dan anggota DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat. Ketua penggagas komunitas main po Cikalong Pasar Baru Cianjur, Dani Ramdhani, menyampaikan kegiatan ini adalah upaya mempersatukan seluruh komponen keluarga besar main po Cikalong Pasar Baru untuk bersatu dan menyusun kembali strategi melestarikan main po di Cianjur. Hal ini dilakukan karena kini dinilai sangat aneh dan ironis. Banyak orang dari luar Cianjur, bahkan luar negeri, ingin banyak belajar tentang main po ke Cianjur. Tapi miris, hari ini masyarakat Cianjur sendiri sangat minim pengetahuannya tentang main po. Pertama-tama sangat miris ya, lihat-lihat kebudayaan asing yang banyak masuk ke kota Cianjur khususnya. Dan dari itu kita tergugah untuk melestarikan lagi main po yang asli Cianjur. Mudah-mudahan bisa didukung lebih banyak dukungannya dari pemerintah. Mudah-mudahan dijadikan perda maos main po. Turun, langkah. Terakhir. Langkah. Terakhir. Sementara itu, sesepuh main po Cianjur dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya atas kegesitan para generasi muda pelestari main po yang memiliki keinginan untuk mengembangkan main po asli Cianjur, lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Cianjur khususnya, umumnya di seluruh dunia, melalui sebuah komunitas main po Cikalong Pasar Baru. Masih menurut sesepuh main po bahwa main po tidak berarti hanya satu aliran silat, melainkan terdiri dari tiga, yakni aliran Sah Bandar, Cimande, dan Cikalong. Ketiganya memiliki karakter atau jurus yang berbeda satu sama lainnya. Komunitas ini
kayaknya ini sebenarnya komunitas anak muda ya. Saya sebagai orang tua sangat senang sekali ketika generasi main pucilnya ada maunya, ada punya ingin greget untuk mengangkat main po. Kalau demikian adanya, apa ya strategi dari seorang wakil rakyat untuk melestarikan main po di Cianjur ini? Main po ini adalah salah satu bagian dari filosofi Cianjur. Ya sudah waktunya untuk dibumikan ke seluruh masyarakat Cianjur dan masuk ke dalam program pemerintah kabupaten. Salah satunya melalui Perda, sehingga bisa masuk program filosofi yang bagus dalam main po ini bisa menjadi dasar pembangunan karakter manusia di Cianjur. Nah, hanya saya mohon ke teman-teman di persilatan ini bisa silaturahmi kumpul, jadi ketika Perda nanti bisa diluncurkan tidak ada masalah. Itu hayang pangharepna ya, nah sudah selesai. Sehingga dan kepada pemerintah maupun DPRD, kalau mau membuat Perda tentang main po, tolong didengar mereka yang tahu tentang main po. Nah itu jangan nanti sumbernya mereka yang ada di sini tidak didengar, sumber diambil dari luar. Nah itu yang salah. Ya, mudah-mudahan semua tokoh main po, semua yang punya catatan sejarah main po, yang mengerti main po di Cianjur itu diakomodir dan didengar oleh DPRD ketika akan menyusun Perda. Itu yang utama. Kegiatan silaturahmi dan deklarasi komunitas main po Cikalong Pasar Baru ditutup dengan aksi teknik melepaskan dan mengunci gaya main po Cikalong. Santri yang tergabung dalam wadah gerakan penghafalan dan pengkajian Al-Quran GP2Ki Kabupaten Cianjur mengikuti ujian munakosah. Sebelum akhirnya apabila dinyatakan lulus, mereka mengikuti rangkaian wisuda. Berikut kita simak liputan selanjutnya. Munakosah atau biasa juga kita mengenal dengan istilah ujian bisa dikatakan sebagai titik terakhir seorang santri atau mahasiswa di sebuah lembaga, di mana pada saat itu adalah saat yang menentukan lulus tidaknya seseorang setelah melewati masa pembelajaran. Gerakan penghafalan dan pengkajian Al-Quran GP2Ki Kabupaten Cianjur di awal tahun 2017 ini akan segera mengakhiri masa pembelajaran para calon hafidh dan hafidhoh melalui kegiatan munakosah. Puluhan santri calon hafidh dan hafidhoh ini mempersiapkan diri menghadapi ujian yang akan dipimpin oleh para penguji mereka yang dipusatkan di Pusat Kajian Al-Quran Al-Mukhtariyah Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Kesempatan akhir pembelajaran atau munakosah ini mendapatkan supervisi langsung dari Ketua GP2Ki dan pengurus MUI Kabupaten Cianjur. Nanti akan menguji setiap santri, kami akan berikan beberapa soal untuk menyambung ayat. Caranya kami nanti akan membacakan sepotong ayat dan kemudian si peserta munakosah akan melanjutkan ayat berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan diadakan simaan. Simaan itu kita akan menguji dengan cara yang berbeda. Bersama-sama nanti kita perdengarkan satu persatu untuk membacakan beberapa surah dari kitab suci Al-Quran. Itu teknis. Dan ada pun tim penguji terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Haji Zaid Mahmudin, yang kedua Haji Dr. Anas M. Basuki, dan Haji itu. Dengan program ini beberapa santriat atau santri-santriwan ini benar-benar sudah menyelesaikan sesuai dengan harapan kami, dan ini merupakan suatu kebanggaan kami, khususnya umumnya tentunya masyarakat Kabupaten Cianjur, bahwa Cianjur pun mampu menciptakan para penghafal Al-Quran.
harapan kami tentunya mereka atau santri-santriat ini yang sudah menyelesaikan hafalannya bisa memelihara hafalan yang sudah diselesaikan 30 juz itu, dan tentunya bisa ditelurkan kembali. Artinya kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika ada satu orang pembina membina 10 orang, ya yang 10 orang ini sudah selesai hafalannya, dia bisa membina lagi 1 orang, 10 orang dan seterusnya. Insya Allah nanti Cianjur menjadi gudang hafalan Al-Quran. Usai mereka dinyatakan lulus dan diwisuda nantinya, apa harapan Ketua GP2KI? Berikut kita simak wawancaranya. Harapan kita ke depan bahwa target daripada secara totalitas ini mencetak 1000 hafid di Kabupaten Cianjur ini untuk program 5 tahun ke depan ini. Jadi mudah-mudahan kepengurusan yang baru ini bisa melaksanakan sisa daripada program tersebut, yaitu kurang lebih 750 orang lagi yang siap untuk dicetak menjadi hafid dan hafidoh di Kabupaten Cianjur ini. Tentu saja harapannya bagi yang 1000 ini kemudian bisa menjadi pembina lagi, mencetak 10 orang lagi para hafid dan hafidoh. Ya, ke depan mungkin 5 tahun yang akan datang ini bisa tercetak 10.000 para hafid dan hafidoh di Kabupaten Cianjur ini. Ya, jadi program GP2KI ini adalah program yang dicetuskan atau yang dibidani oleh Bapak Dr. Anas Haji Cecep Muhtar Soleh selaku Bupati pada saat itu. Ya, jadi Bupati ya sebelum Pak Haji Irfan Pipano ini. Jadi beliau ini mempunyai sebuah gagasan bagaimana mencetak para hafid dan hafidoh di Kabupaten Cianjur ini. Tentu saja ini perjuangan yang cukup luar biasa dari Pak Bupati, sehingga ini pun sudah dijadikan salah satu program unggulan Kabupaten Cianjur. Dengan perdanya telah disahkan oleh Dewan. Kemudian harapannya bahwa gerakan penghafal Al-Quran ini tidak sampai di sini. Lalu bagaimana capaian GP2KI pada periode kali ini? Menurut MUI sebagai salah satu pembinanya. Kita Majelis Ulama secara kelembagaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua, yakni dicetaknya para hafid-hafidah di seluruh desa Kabupaten Cianjur ini. Namun tentunya target ini kan merupakan sebuah cita-cita dan harapan. Kalau dalam kenyataannya hari ini baru bisa meluluskan sebagian dari apa yang menjadi target, ini bukanlah sebagai bentuk kegagalan dari program ini. Karena kalau kita merujuk bagaimana dalam melaksanakan dakwah ini memang tidak mudah dan tidak ringan. Tidak semua yang menjadi target itu harus tercapai 100%. Berapa persen pun pencapaian itu, bahwa itu adalah sudah membuktikan wujud upaya kita sebagai manusia biasa yang tentu memiliki segala kekurangan dari berbagai sisi dan patut kita syukuri. Dengan dinyatakannya lulus pada munaqosyah tersebut, maka insya Allah untuk selanjutnya mereka akan melangsungkan tasyakuran bernama wisuda. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kabupaten Cianjur bersama ribuan umat Islam menunjukkan soliditasnya melalui gelaran tablik akbar aksi bela Islam yang dihadiri unsur birokrasi, muspida, dan pimpinan ormas Islam serta pimpinan pesantren di Kabupaten Cianjur. Berikut liputan selengkapnya.
Ribuan umat Islam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertepatan dengan perayaan datangnya Tahun Baru 2017 membanjiri jalan protokol sepanjang Jalan Profesor Muhammad Yamin dan Jalan Muhammad Ali. Tampak mulai dari anak-anak remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan untuk menghadiri tabligh akbar aksi bela Islam yang dihadiri pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Pusat, GNPF MUI Kabupaten Cianjur, pimpinan pondok pesantren dan pimpinan Ormas Islam, Kapolres, Dandim dan pejabat pemerintahan Kabupaten Cianjur. Meskipun sehari sebelumnya gelaran tabligh akbar aksi bela Islam ini nyaris batal karena terkait dengan izin keamanan dan ketertiban hingga isu boikot, perusahaan penyedia sound system namun tak mampu menyurutkan semangat ribuan umat Islam untuk hadir pada waktunya. Penyelenggaraan kegiatan aksi ini hanyalah untuk membangun persatuan dan persaudaraan umat. Ini yang harus diluruskan agar tidak ada pihak yang salah memahami gelora dan semangat kebangkitan umat Islam. Demikian para orator dengan berapi-api menyampaikan orasinya secara bergiliran. Berawal dari adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok melahirkan GNPF MUI, bukan gerakan politik, gerakan murni penegakan hukum dan jihad konstitusional sebagaimana dipaparkan orator utama Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi dari FPI Pusat. Saya selaku Kapolres mendukung kegiatan ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seperti kita ketahui, daun jatuh ke bumi itu adalah karena kehendak Allah. Dan kita berkumpul di sini juga karena kehendak Allah. Kita adalah semua orang-orang pilihan yang masih sehat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hidup NKRI. Kita tidak mau dijajah oleh negara luar. Betul tidak? Kalau emas bisa, kalau hilang bisa dicari, kita beli toko emas. Kalau kekasih hilang, tahun depan kita bisa mendapatkan kembali. Tapi kalau tanah air yang hilang, di mana kita bisa mencari? Betul tidak? Betul. Untuk itu, saya berharap mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Cianjur. Mari kita hormati alim ulama kita. Karena dengan alim ulama kita diingatkan agar wilayah Cianjur tetap kondusif. Polisi tidak ada apa-apanya tanpa bantuan masyarakat Cianjur. Ini bukan masalah toleransi, ini akidah. Tidak boleh ditawar-tawar masalah akidah. Akidah itu jelas. Akidah itu jelas. Yang hak katakan hak, yang hak dikatakan hak,
yang batil dibilang batil. Sekarang ada orang ngaku kiai, profesor, doktor, bilang apa lebih baik pemimpin kafir daripada pemimpin muslim yang korupsi tapi pemalas. Wah, kacau apa tidak nih? Kacau nggak? Jawab jangan. Dia katakan lebih baik pilih pemimpin kafir yang penting jujur dan adil daripada pemimpin muslim yang pemalas tapi banyak korupsi. Ini hati-hati Pak Bu. Ini bisa mendangkalkan akidah umat Islam. Kalau yang mendengar nggak punya ilmu, bego, bodoh, bahlul, dia punya benar juga. Hati-hati. Ini pendangkalan akidah. Bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Ini perbandingan gak seimbang. Betul apa betul? Ini sama aja yang ngomong orang bego, profesor bego. Kalau ngebandingin mesti seimbang. Betul apa betul? Lalu apa yang menjadi tindak lanjut dari gelaran aksi bela Islam ini? Kita simak petikan pemaparan Ketua GNPF MUI Kabupaten Cianjur yang juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Cianjur, Jawa Barat. Setelah kita mengadakan Tabi Akbar pada malam tahun baru, kita akan melangkah sekarang kepada segi ekonomi. Ada di pusat sudah terbentuk forum koperasi syariah M212M, dan insya Allah di Cianjur GNPF akan segera membentuk koperasi syariah M212M yang tidak lama lagi akan terbentuk juga seperti halnya di pusat masalah perekonomian Spirit 212, insya Allah. Target bulan apa nih 2017? Mungkin kita masih di bulan ini juga kita akan membuat koperasi syariah untuk Spirit 212, insya Allah tidak lama. Pada kesempatan yang sama, GNPF MUI Kabupaten Cianjur memberikan penghargaan kepada umat Islam yang telah memberikan kontribusinya selama ini. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sahabat Bingkai, itu tadi informasi-informasi menarik dan inspiratif tentunya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saksikan terus program unggulan kami hanya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.